Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bahasa bebas konteks. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Halimah Salsabila dengan NIM 4611, 421132, dan saya Faridatul Aizah NIM 4611, 421119, dan ada Muhammad Arod Safailana dengan NIM 4621, 421107. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Arutsa. Oke, selanjutnya CFG data bahasa bebas konteks digunakan sebagai cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Pada saat menurunkan untai, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian yang belum diturunkan dari untai tersebut. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam membentuk suatu parser atau proses analisis sintaksis. Next. Selanjutnya, aturan produksi otomata hingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkan dari stage awal ke stage akhir. Aturan produksi memiliki bentuk A ke B, A simbol variabel atau non-terminal, B terminal. Selanjutnya, tata bahasa grammar. Tata bahasa grammar didefinisikan dengan 4 topel atau G, VT, VTPS. V artinya himpunan simbol variabel atau non-terminal. T himpunan simbol terminal. P kumpulan aturan produksi. S simbol awal. Next. Tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar disingkat CFG. CFG tidak memiliki bahasa pada hasil produksinya pada aturan produksi A ke B yang dibatasi hanya ruas kiri saja atau A yang merupakan simbol variabel contoh B ke C, D, E, F, G, D ke B, C, D, E. Next. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Yang selanjutnya ada pohon penurunan, yaitu sebuah pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node atau vertex yang disebut dengan akar atau root, dan dari root tersebut memiliki lintasan ke setiap simpul. Untuk pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol non-terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Untuk contoh dari pohon penurunan ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada contoh hasil penurunan menggunakan G-Flap. Contohnya misal terdapat CFG dengan simbol awal S dengan aturan produksi S, A, B, A kecil A besar, B kecil B besar, gambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai AA, B, B, B. Nah, untuk pohon penurunan untuk memperoleh untai AA, B, B, B terdapat di gambar sebelah kanan ini. Selanjutnya ada proses penurunan atau parsing. Proses penurunan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, penurunan terkiri atau leftmost derivation dilakukan dengan menggunakan variabel terkiri terlebih dahulu. Yang kedua, penurunan terkanan atau rightmost derivation dilakukan dengan menurunkan variabel terkanan terlebih dahulu. Contohnya, dari aturan produksi S, A kecil A besar S besar, dan A S besar, B kecil, A besar, gambarkan pohon penurunan terkiri dan terkanan untuk mendapatkan untai AA, BB, AA. Nah, untuk penurunan terkiri dapat dilakukan dengan cara, di situ sudah terdapat pohon penurunan, dan untuk penurunan terkiri itu bisa dilakukan dengan S besar, A kecil, A besar, S besar, A kecil, S besar, B kecil, A besar, S besar, A kecil, B kecil, A besar, S besar, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, S besar, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada penurunan tekanan. Di situ sudah ada pohon penurunannya, dapat dilakukan dengan cara S besar, A kecil, A besar, S besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, S besar, B kecil, A besar, A kecil, A kecil, S besar, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil.
Kemudian A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Nah, untuk penurunannya dengan menggunakan G-flap itu sudah tertera pada gambar. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Halimah Salsabila. Selanjutnya adalah ambiguitas. Jika dari turunan produksi CFG terdapat lebih dari satu cara membuat pohon penurunan untuk memperoleh suatu untai, maka dikatakan CFG tersebut ambigu. Buktikan bahwa tata bahasa konteks berikut ambigu. S besar, B besar, maaf, S besar, B kecil, S besar. S besar, C kecil, S besar, A kecil. Next. Misal kita akan menurunkan untai A, B, A, C, A. Seperti yang kita lihat gambar dari kiri terlebih dahulu, penurunan terkiri dapat dilakukan dengan cara S besar, B kecil, S besar. A kecil, B kecil, S besar. A kecil, B kecil, S besar, C kecil, S besar. A kecil, B kecil, A kecil, C kecil, S besar, lalu menjadi A, B, A, C, A. Selanjutnya untuk yang kanan itu penurunan tekanan dapat dilakukan dengan cara S besar, C kecil, S besar, C kecil, A kecil, S besar, B kecil, S besar, C, A, S besar, B, A, C, A kecil, dan menjadi A, B, A, C, A. Dan yang sebelah kiri itu menurunkan menggunakan G-lab seperti gambar berikut, seperti gambar di situ. Selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan dari ambiguitas karena bentuk pohon penurunan sebelah kiri berbeda dengan pohon penurunan sebelah kanan, maka dinyatakan bahwa tata bahasa bebas konteks S besar menjadi S besar, B kecil, S besar, C kecil, S besar, A sama dengan ambigu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.